Untuk sel limfosit, dia memiliki reseptor yang spesifik untuk antigen. Fungsinya yaitu memediasi atau memperantarai adaptive immunity. Tipenya ada dua, sel B dan sel T. Ini adalah diferensiasi dari sel T. Ketika di situ ada lambang mikroba ya, ketika ada mikroba yang dikenali oleh sel T, maka sel T akan berdiferensiasi, menuju spesialisasinya. Diferensiasi menjadi sel T helper, kemudian ada sel T sitotoksik yang langsung bisa membunuh bakterinya, kemudian membentuk memori. Nah, sel T memori inilah ya, karena sifatnya ini sehingga sel T dan sel B tentu saja termasuk dari bagian adaptive immunity. Ini kinerja sel T menstimulasi diferensiasi pembedaan, membuat spesialisasi dari sel B. Ketika sel T mengenali antigen, maka sel T akan menginduksi sinyal untuk mengaktifkan sel B. Di gambar paling kiri, yang di atas itu adalah sel T, kemudian yang bagian bawah yang agak kuning itu adalah sel B-nya. Pengenalan sel T pada antigen, maka sel T akan mengeluarkan bahan-bahan kimia ya. Contohnya di sini adalah IL-6, itu adalah interleukin 6. Kemudian ada TGF-beta, tumor growth factor beta. Ada LFN, lactoferrin, serta interleukin 4. Ini yang akan menstimulasi sel beta. Setelah tadi ya TCR-nya, reseptor T ditangkap berkoneksi dengan MHC2 yang dipunyai oleh sel beta. Nah, ada perubahan internal dari sel beta, aktivasi nukleus sel beta sehingga sel betanya mengalami proliferasi menjadi plasmablast. Ini yang bakal menjadi sel beta. Nah, di kotak yang terakhir itu adalah bukan sel beta, maksudnya adalah sel plasma. Nah, di kotak terakhir ini ada sel plasma yang matur, yang akhirnya dia melepaskan reseptor membrannya menjadi antibodi. Nanti kita akan pelajari apa saja jenis-jenis dari antibodi. Nah, juga ada memori, membentuk sel beta memori. Nah, sehingga sel T dan sel B mereka adalah adaptive immunity yang bentuknya seluler. Ini untuk limfosit B-nya ya. Limfosit B perkembangannya sama seperti limfosit T, berawal dari stem cell kemudian menjadi prebesel. Prebesel akan berkembang menjadi immature B-cell. Immature B-cell ini reseptornya masih menempel pada membran-membran sel. Ya, immature B-cell berkembang menjadi mature B-cell. Ketika terpapar dengan adanya antigen, maka mature B-cell ini akan menjadi lebih luas membran plasmanya. Dengan meluasnya membran plasma, dia disebut sebagai sel plasma dan akan melepaskan reseptornya yang tadi akan menjadi antibodi. Imunoglobulin sama saja, antibodi adalah imunoglobulin. Fungsi dari sel B sendiri, dia akan mengenali antigen. Setelah pengenalan antigen, dia akan menyerahkannya kepada efektor. Di sini contohnya pada monosit. Ya, setelah dia mengenali mikroba, dia akan membentuk sel plasma, kemudian melepaskan antibodinya. Antibodinya akan menginduksi mengenali antigen tadi,
memberikannya kepada sel yang mampu mendegradasi mikrobanya. Di sini dicontohkan adalah monosit. Serta dia mengaktifasi sistem komplement. Komplement sistem nanti akan dibicarakan di pembahasan berikutnya. Dia adalah protein yang berada di plasma dalam kondisi inaktif, teraktivasi ketika diaktifkan oleh antibodi. Ada C3A, C3B, ada dan lain-lainnya. Ini kita mulai struktur jaringan limfoid. Ya, struktur jaringan limfoid ada primary lymphoid organ, ada secondary lymphoid organ. Apa saja primary lymphoid organ? Ya, ada kelenjar timus, kemudian ada sumsum tulang, ya. Nah, untuk secondary lymphoid organ ada spleen, kemudian ada nodus limfenya, ya. Di sel hepar terjadi produksi pluripotent stem cell. Ini pluripotent stem cell ini adalah bakal dari seluruh sel yang dia akan dibawa ke sumsum tulang untuk berdiferensiasi membentuk myeloid progenitor cell dan lymphatic progenitor cell. Ini bagian dari penjelasan hematopoiesis, ya. Sel myeloid akan menjadi, salah satunya adalah sel darah, kemudian menjadi trombosit, ada juga menjadi neutrofil, basofil, eosinofil, seperti itu. Sedangkan lymphatic progenitor cell ini yang akan menjadi sel B dan sel T. Dalam perkembangannya, setelah terproduksi sel B dan sel T akan bersirkulasi di secondary lymphoid organ, yaitu di spleen, di nodus limfe, juga di mukosa yang terkait dengan jaringan limfoid. Ada di mana? Bisa ada di paru-paru dan ada di sistem pencernaan. Kenapa dengan dua sistem organ ini? Karena mereka yang sangat terkait dengan lingkungan eksternal tubuh. Resirkulasi dari sistem limfatik, kita dari hepar, dari kulit, dia akan peredarannya akan tersirkulasi kembali masuk ke jantung, sirkulasi sistemik, dari jantung akan ke sirkulasi sistemik dan ke paru-paru. Dari paru-paru jelas sistem sirkulasi sistemik jantung paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistemik dari jantung bisa ketemu spleen, ketemu perifer nodus limfe, ketemu di usus ada patch pair, di mukosa usus, kemudian bisa ketemu nodus limfe mesentrik, ya, ke kulit, ke hepar, baru kembali ke jantung. Berikutnya jaringan timus. Ini perkembangan kelenjar timus, jaringan timus seiring penambahan waktu dari kita lahir sampai usianya 40 tahun dan 90 tahun, mencapai puncak perkembangan pada usia 10 tahun. Bentuk gambaran anatomi dari timus, dia ada bagian korteks yang dipisahkan dengan jaringan trabekula, itu adalah perpanjangan dari jaringan ikat yang menyusun timus. Jadi ada kapsul di luar, itu adalah jaringan ikat membentuk jaringan trabekula yang memisahkan
korteks. Kemudian bagian tengahnya disebut sebagai bagian medula. Di bagian medula ada makrofag, ada sel dendrit, ya, yang dia saling melengkapi. Kemudian di bagian korteks ada sel medulari epitelial, ada termosit, timosit, kemudian ada sel kortikal epitelial. Perbandingan jaringan timus dengan dari bayi baru lahir dan dewasa. Sebelah kiri adalah bayi baru lahir, sedangkan sebelah kanan adalah dewasa. Perbedaannya di sini mulai tertimbunnya jaringan lemak, ya. Jadi jaringan korteks dan medula dari timus bayi baru lahir terdesak, ya, digantikan oleh jaringan lemak pada usia dewasa. Gambaran seluler, gambaran histologi dari perkembangan timus, ya. Di bagian korteks ini padat akan sel, sedangkan di bagian medula lebih longgar. Di bagian medula ada yang namanya hasal spadi, ya. Bila diperbesar, hasal spadi dikelilingi oleh sel-sel epitelial, kemudian ada sel B dan lainnya. Timus ini merupakan lokasi dari perkembangan sel T. Ya, kita dari timus, ya, progenitor sel pretimosit sel yang berada di bone marrow, sumsum tulang, ataupun dari hati ketika itu masih fetal, masih fetus di dalam kandungan ibu. Kalau kita berada di bone marrow, ya, pretimosit kemudian akan berkembang di timus menjadi timosit. Timosit ini akan ikut ke dalam, dikeluarkan, akan ikut ke dalam sirkulasi, baru akan menjadi sel T yang matur. Ini fase perkembangan atau maturasi dari sel T di kelenjar timus. Pertama, dia akan menjadi early timosit. Dia memiliki ciri, dia punya kelas diferensiasi 1, CD1, CD2, dan CD7. Kemudian berkembang menjadi general timosit dengan reseptor lebih banyak, kelas diferensiasi lebih banyak. Matur timosit akan menjadi lebih spesifik, ya. Pembedanya ada di CD4 dan juga ada di CD8. Ini yang nanti akan berinteraksi apakah dengan MHC1 atau dengan MHC2. Berikutnya ini anatomi dari spleen. Di dalam spleen ada germinal center, kemudian ada marginal sinus dikelilingi oleh marginal zone. Di sini juga ada central arteriole. Anatomi dari spleen kalau kita perbesar lagi, ya. Di spleen ada germinal center tadi, kita perbesar, di dalam germinal center ada arteriole. Ini yang akan ditempati tadi sel B, sel T, ya. Mereka akan keluar dari arteriole sentral ini. Anatomi dari nodus limfe. Nodus limfe mempunyai 3 pembuluh. Yang 2 adalah pembuluh darah, yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, kemudian lymphatic vessel-nya.
Ada dua macam, yaitu afferent dia yang masuk, sedangkan efferent dia yang keluar. Jadi pembuluh limfatiknya ada yang afferent dia masuk, kemudian yang efferent pembuluh limfatik efferent dia yang keluar. Ya. Ada bagian medular, serta ada bagian marginal sinus, ada germinal center, kemudian di sekeliling dari sinus nodulari ada T-cell area. Untuk di lymphoid follicle itu mayoritas diisi oleh sel beta, sedangkan bagian dalamnya lagi mayoritas diisi oleh sel T. Kita perjelas lagi, sirkulasi akan masuk melalui arteri, ya, kemudian menjadi lebih kecil, menjadi kapiler, masuk ke bagian korteks. Akan ada keluar masuk dari sel B dan sel T, ya, kembali lagi vena. Untuk jaringan saluran pembuluh limfatik afferent akan masuk melalui bagian korteks, kemudian akan berada di dalam splinnya dan keluar lagi melalui bagian afferentnya. Ini adalah bagaimana antigen ini bicara di kulit yang pertama, kemudian masuk ke spleen, ya. Di kulit ada laserasi, ada destruksi dari kulit, akhirnya ada antigen bakteri mikroba yang masuk ke dalam jaringan epidermis. Di epidermis dia akan diambil oleh sel Langerhans, dikenali oleh sel Langerhans. Maka sel Langerhans akan bermigrasi, dia berpindah meninggalkan kulit menuju ke pembuluh limfatik, ya, masuk ke sistem limfatik sampai akhirnya dia masuk ke spleen. Sel dendrit yang berada di nodus limfe, ya, kemudian akan mengenali berasal dari jaringan yang terinfeksi tadi, akan mentransfer antigen pada sel dendrit yang ada di spleen, yang menetap di spleen. Kemudian sel dendritrik yang tadi berada di spleen dan sel dendrit atau Langerhans cell yang berasal dari kulit, dia akan menstimulasi, merangsang pembentukan naif T-cell, T-cell yang pemula, naif, asli. Terjadi aktivasi sel B juga di spleen, di bagian marginal zone, di bagian yang mayoritas ada sel betanya, dilakukan oleh sel T dan juga oleh dendritic cell. Akan terjadi aktivasi dari sel B. Aktivasi dari sel B diinduksi oleh berbagai protein spesifik, menyebabkan migrasinya sel T dan sel B ke bagian interfolikular region. Jadi sel B dan sel T sama-sama akan bermigrasi. Sel B-nya akan melakukan diferensiasi menjadi plasmablast, menjadi sel plasma dan mengeluarkan antibodi. Sedangkan sel T sendiri bisa berkembang menjadi sel T yang ngatur. Ini adalah struktur nodus limfe pada saat aktif dan pada saat pasif. Saat
aktif, secondary follicle-nya tidak ada cil, ya, itu disebut primary follicle yang nanti akan berkembang ketika nodus limfanya aktif karena ada antigen yang dibawa oleh tadi contohnya oleh sel Langerhans di kulit, akan menjadi follicle sekunder. Sel yang ada di spleen ada sel limfoid dan sel struktural. Sel limfoid ada limfosit, kemudian ada sel plasma dan sel fagositik. Sel fagositik yang ada di spleen ada makrofag, neutrofil, eosinofil, dan sel dendrit. Sedangkan sel penyokongnya ada sel retikulum, sel endotelial gelas, dan fibroblas. Ini kita bicara tentang mukosa yang terkait dengan jaringan limfe, mukosa associated lymphoid tissue atau kita singkat sebagai MALT. Ada dua jenis yaitu gut association lymphoid tissue ada di Peyer's patch. Ini ada di sel usus halus. Dan bulk itu adalah bronchus associated lymphoid tissue. Berarti ada di mana? Ada di paru-paru. Di patch Peyer di usus halus ada M cell. Dia mengenali bakteri. Bakteri bisa masuk ke situ, kemudian dikenali oleh sel dendrit. Sel dendrit yang telah mengenali bakteri atau mikroba akan teraktivasi, kemudian menyebabkan aktivasi dari sel B. Ya, sel B akan menjadi sel plasma. Baik sel B dan sel T yang keluar tadi dari pembuluh darah kapiler di sekitar mukosa usus akan kembali ke nodus limfomesentrik. Dari sel B dan sel T yang membawa antigen akan ditangkap oleh dendritic cell juga. Berikutnya sel dendritik teraktivasi maka akan menyebabkan proliferasi, diferensiasi, maturasi dari sel B dan sel T. Mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa mencari sumber informasi yang lainnya baik dari PPT, video pembelajaran atau dari jurnal-jurnal dan buku-buku lainnya. Bila ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.